Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini jadi kami ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Bekti Mengla Wiranti. Saya Fitri Rahmadanti. Saya Intan Rizda Putri. Saya Rafa Delia Menina. Ya, jadi di sini kami ingin mempresentasikan tentang identifikasi bauran pemasaran, SWOT, dan STP PT Unilever Indonesia, produknya Pepsodent. Langsung aja ya ke materinya. Bab 1, profil perusahaan dari PT Unilever Indonesia. Berdiri pada 5 Desember 1933, telah memiliki lebih dari 400 brand di lebih dari 190 negara, sehingga membuat Unilever menjadi salah satu perseroan terdepan untuk kategori fast moving consumer goods di Indonesia. Unilever Indonesia merupakan sebuah perusahaan global yang memiliki tujuan untuk membantu menangani isu-isu global. Visi dan misi dari PT Unilever Indonesia yaitu visinya untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Misinya yaitu kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. Kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Kami senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami tumbuh 2 kali lipat sambil mengurangi dampak terhadap lingkungan dan meningkatkan dampak sosial. Tujuan dari PT Unilever Indonesia. Tujuan jangka pendeknya yaitu mengacu pada strategi fungsional yang operasional. Strategi adalah sifat fungsional dari alam yang lebih secara operasional mengarah ke beberapa bidang fungsional di perusahaan untuk mengklarifikasi rasio strategi dengan identifikasi detail spesifik. Tujuan jangka menengahnya yaitu menerapkan standar perilaku yang ditetapkan perusahaan pada saat berhubungan dengan setiap mitra yang bekerja sama dengan perusahaan, masyarakat yang terlibat dalam bisnis dan kegiatan maupun lingkungan di sekitar perusahaan. Tujuan jangka panjangnya yaitu Unilever ingin memiliki tingkat perusahaan yang tinggi untuk bekerja dengan semua orang, masyarakat dapat disentuh dan produk yang dibuat dapat berdampak pada lingkungan. Value perusahaan yaitu selalu bekerja dengan integritas, dampak positif, komitmen yang terus-menerus, menetapkan aspirasi, bekerja sama dengan orang lain, dan prinsip perusahaan. Berikut adalah struktur organisasi dari PT Unilever Indonesia Tbk. Selanjutnya bab 2, identifikasi bauran pemasaran atau marketing mix 7P. Yang pertama yaitu produk. Produk adalah suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memenuhi suatu keinginan atau kebutuhan. Rangkaian produk Unilever mencakup brand-brand ternama yang disukai dunia seperti Pepsodent, Pond's, Lux, Lifebuoy, Molto, Sunlight, Walls, Blue Band, Royco, Bango, dan lain-lain. Dari masing-masing produk ini juga mempunyai tampilan yang berbeda-beda. Yang kedua ada price. Harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan dengan manfaat dari memiliki untuk menggunakan produk atau jasa yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual melalui tawar-menawar atau ditetapkan oleh penjual untuk harga yang sama terhadap semua pembeli. Harga yang ditawarkan untuk produk ini juga relatif murah sesuai dengan kualitas yang dihasilkan. Selanjutnya ada place. Distribusi merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan agar produk dapat diperoleh dengan mudah tersedia bagi konsumen. Sasaran sebagian besar produsen menggunakan perantara pemasaran untuk memasarkan produk, khususnya barang dengan membangun satu saluran distribusi. Distribusi untuk produk ini biasanya dapat berlangsung di gudang distribusi
supermarket, pasar tradisional, dan warung-warung eceran. Selanjutnya ada promotion. Promosi merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengkonsumsi manfaat produknya dan meyakinkan konsumen agar mau melakukan tindakan pembelian. Biasanya promosi yang dilakukan oleh Unilever melalui pengiklan di TV dan juga event-event. Selanjutnya ada people. Orang atau people adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam menjalankan segala aktivitas perusahaan dan merupakan faktor yang memegang peranan penting bagi semua organisasi. Perilaku orang-orang yang terlibat langsung ini sangat penting dalam mempengaruhi mutu jasa yang ditawarkan dan image perusahaan jasa yang bersangkutan. Orang-orang yang bersangkutan dapat memberikan layanan dengan ramah dan baik. Hal ini bisa membuat pelanggan merasa nyaman berpenampilan baik dan lebih menikmati hidup melalui brand dan jasa yang memberikan manfaat untuk mereka maupun orang lain. Selanjutnya adalah physical evidence, merupakan suatu hal yang secara nyata turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk jasa yang ditawarkan. Unsur-unsur yang termasuk di dalam ini antara lain lingkungan fisik, dalam hal ini bangunan fisik, perabot atau peralatan, perlengkapan, logo, warna, dan barang-barang lainnya yang disatukan dengan servis yang diberikan seperti tiket, sampul, label, dan lain sebagainya. Selain itu, atmosfer dari perusahaan yang menunjang seperti visual, aroma, suara, ruang, dan lain-lain. Selanjutnya ada proses. Proses mempunyai arti suatu upaya perusahaan dalam menjalankan dan melaksanakan aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Untuk perusahaan, jasa kerjasama antara marketing dan operasional sangat penting dalam elemen proses ini. Pertama dalam melayani segala kebutuhan dan keinginan pelanggan atau konsumen secara cepat dan tepat. Kemudian selanjutnya bab 3, identifikasi strategi pemasaran. A. Analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Pertama itu produk-produk nilai strategi PT Unilever efektif menunjukkan model yang dapat menarik konsumen. Yang kedua, PT Unilever sangat dalam misi sosial, sehingga kedekatan dengan konsumen terus ditinggal. Yang ketiga, ada peningkatan pangsa pasar murah untuk kategori penting, seperti perhatian wajah, lezat, dan es krim. Yang keempat, mintalah tim yang terdiri dari orang-orang yang berdedikasi, terampil, dan termotivasi di semua rentang. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama ada respon pasar rendah ke produk tertentu. Yang kedua jumlah karyawan minyak. Yang ketiga birokrasi panjang karena kebijakan terpusat yang menyebabkan Unilever tidak hanya dapat memutuskan apapun. Yang keempat konsolidasi internal yang lambat dalam pengambilan keputusan. Yang kelima sertifikat halal dark untuk produk tertentu. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Stabilitas ekonomi yang relatif baik dengan promosi pertumbuhan ekonomi 6,3%. Pertumbuhan ekonomi yang kuat di daerah pulau-pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kepuasan pelanggan yang tinggi dapat dilihat dari indeks kepuasan konsumen yang telah ditentukan. Selanjutnya ada jumlah aktor di pasar nasional yang tidak memiliki metode produksi kosmetik yang baik. Terakhir, ruang lingkup potensi dasar sekitar 250 juta, tepatnya 122.527.186 pria atau 49,9% dan 122.922.553 atau 50,1% perempuan. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Yang pertama ada peningkatan biaya bahan baku dan bahan pengemasan, seperti minyak sawit, gula kelapa, dan bahan berbasis minyak bumi yang disebabkan oleh peningkatan harga minyak, produk kimia, dan produk dasar lainnya. Yang kedua ada nilai tukar rupiah yang tidak stabil terhadap mata uang asing, melemahkan daya beli konsumen. Yang ketiga ada booming pemalsuan dan penyeludupan produk dari Cina. Yang keempat ada infrastruktur yang memadai rendah dalam bentuk jalan yang menyebabkan biaya pemasaran produk tinggi. Yang terakhir ada produk pesaing dengan harga lebih murah. Implementasi strategi perusahaan. Yang pertama ada strategi SO. 1. Penetrasi dan pengembangan pasar atas produk-produk yang sudah ada.
Kedua, peningkatan kualitas, kapasitas sarana dan prasarana untuk mengantisipasi permintaan di masa depan. Yang ketiga, peningkatan kecepatan proses pelayanan klien. Yang keempat, pemantapan pola kerjasama yang sinergis dengan mitra kerja dalam hal pemasaran IW dan SW. Yang kelima, ada peningkatan kehandalan sistem pengawasan. Selanjutnya ada strategi WO. Yang pertama ada tingkatkan peran hubungan masyarakat dalam promosi dan pemosisian produk secara efektif. Yang kedua, peningkatan struktur karyawan yang memiliki judul profesional. Yang ketiga, memperkuat sistem investasi dan manajemen keuangan. Yang keempat, memperkuat struktur modal. Yang kelima, memperkuat sistem pemuatan dan konfigurasi pekerjaan. Selanjutnya ada implementasi strategi perusahaan, strategi ST. 1. Penguatan sistem akuntansi keuangan dan mekanisme komunikatif dan interaktif dalam hubungan antara pusat dan wilayah. 2. Koordinasi yang lebih besar dengan lembaga terkait dengan standar yang berlaku. 3. Mengkonsolidasikan kekuatan moral SDM melalui upaya yang mengarah pada filosofi sehubungan dengan orang-orang. 4. Sistem file yang lebih besar sebagai salah satu fasilitas penyedia informasi. 5. Peningkatan kualitas produk hukum untuk mendukung operasi perusahaan. Selanjutnya ada strategi WT. Yang pertama, memperkuat struktur organisasi untuk mengantisipasi perubahan di masa depan. 2. Memperkuat sistem manajemen SDM. 3. Profesionalisme terbaik dan semangat kewirausahaan untuk mendukung daya saing perusahaan. 4. Pengembangan sistem komputerisasi yang terintegritas. Dan yang terakhir, pengembangan sistem budidaya kerja kreatif dan inovasi. Selanjutnya ada analisis STP. Pertama, segmentasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kelompok pelanggan yang sama dan pelanggan potensial. Untuk memprioritaskan kelompok, untuk memahami perilaku mereka, dan untuk merespons strategi pemasaran yang tepat dalam memenuhi preferensi yang berbeda dari setiap segmen yang dipilih. Peningkatan segmentasi dapat menyebabkan efektivitas pemasaran meningkat secara signifikan. Segmentasi pasar mengacu pada proses pembentukan kelompok kecil dalam pasar yang besar, sehingga dapat menentukan konsumen mana yang memiliki keinginan dan kebutuhan yang sama. Segmenting pada Pepsodent sudah sangat luas, sehingga dengan begitu, nama Pepsodent dapat menjadi pilihan pertama yang melintas di benak hampir seluruh masyarakat Indonesia. Target pasar produk Pepsodent ini adalah konsumen semua usia, baik mulai anak-anak sampai dewasa. Pepsodent memasarkan produknya melalui media elektronik dan media cetak yang menarik. Dengan media elektronik, yaitu melalui media periklanan. Pepsodent juga memasarkan produknya melalui media-media cetak seperti melalui billboard atau majalah. Selain itu, Pepsodent juga memperkenalkan produknya melalui event-event yang mereka buat. Salah satu contohnya yaitu Senyum Pepsodent. Melalui event ini, Pepsodent memperkenalkan produknya secara langsung dengan memberikan pengetahuan tentang manfaat bersikat gigi, cara sikat gigi, dan dengan benar. Melalui event inilah Pepsodent dapat merebut hati masyarakat agar masyarakat menggunakan produknya. Dengan event ini juga Pepsodent mengenalkan produknya agar lebih dikenal di masyarakat dan di pasaran. Melalui event ini juga Pepsodent memberikan sikat gigi dan pasta gigi gratis kepada para pesertanya. Ini juga salah satu cara untuk merebut hati masyarakat. Selanjutnya ada targeting. Targeting adalah persoalan bagaimana memilih, menyeleksi, dan menjangkau pasar. Targeting merupakan proses mengevaluasi segmen pasar dan memusatkan upaya pemasaran pada negara, kawasan, atau kelompok orang yang memiliki potensi signifikan untuk bereaksi secara positif terhadap stimulus pemasaran dari perusahaan. Proses targeting mencerminkan kenyataan bahwa perusahaan harus mengidentifikasi pelanggan yang dapat diakses dan dilayani secara efektif dan efisien. Targeting pada Pepsodent adalah 2 digit angka pertumbuhan meskipun timbul persaingan ketat di kategori utama kami. Home dan personal care secara keseluruhan tumbuh 11,2%. Kategori produk kami termasuk sukses dalam penjualannya. Margin laba usaha masih memuaskan yang mencapai 20,3% dari penjualan. Pada dasarnya, laba bersih sedikit di bawah tahun-tahun sebelumnya disebabkan oleh margin yang lebih rendah dan adanya selisih nilai tukar mata uang asing atau keuntungan
kurang lebih 8 miliar di tahun 2005 dan 34 miliar rupiah di tahun 2004 dengan pergerakan sebesar 26 miliar rupiah. Tahun ini laba per saham mencapai 189 per saham. 189 rupiah per saham. Selanjutnya ada positioning. Positioning adalah suatu usaha yang melekatkan persepsi atas suatu produk pada kelompok pasar atau segmen tertentu agar produk itu mampu dianggap lebih dan termasuk cocok dengan keinginan dan kebutuhan segmen tersebut. Semua dalam rangka membangun persepsi positif. Strategi positioning sebagai dasar dari strategi pemasaran dan menjadi dasar yang populer dari pengembangan strategi kreatif. Gagasan umum dari positioning adalah menempatkan sebuah produk untuk mendapatkan posisi yang baik dalam benak konsumen. Merek yang telah memiliki posisi mapan dalam benak dan menjadi faktor pengaruh yang kuat pada saat konsumen memerlukan solusi. Pepsodent telah menjadi market leader dan menguasai pangsa pasar untuk produk pasta gigi. Saat ini, produk Pepsodent memiliki bermacam-macam varian, yaitu klasik, herbal, whitening, complete care, dan anak-anak. Pepsodent yang dulu juga membangun positioning statement gigi putih, saat ini telah berhasil melakukan repositioning dengan perlindungan gusi dan perlindungan gigi berlubang. Perubahan ini bukan semata-mata kata-kata yang diubah, namun produsen telah memikirkan perubahan kuantitatif target pasar dan segmen pasar yang dibidik. Tentu ketika seseorang mencapai usia tua dengan gigi berlubang sangatlah tidak nyaman, sehingga Pepsodent menjadi jawabannya. Kesimpulannya, PT Unilever Indonesia Tbk telah berhasil dan memiliki perencanaan pemasaran strategis yang sesuai. Hanya saja teknologi yang biasa dipakai belum memenuhi standar dalam mencatat target penjualan yang bisa menjadi peluang untuk kompetitor. SWOT yang dilakukan PT Unilever Indonesia juga sudah sesuai dengan pemasaran strategis yang mencakup pasar-pasar global dan internasional dalam penjualan produk-produknya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.